Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Profil perusahaan, Keripik Pisang Umi adalah sebuah usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berfokus pada produksi dan penjualan keripik pisang. Kami berkomitmen untuk menyajikan produk keripik pisang berkualitas tinggi dengan cita rasa yang autentik dan inovatif. Dibentuk dari semangat kewirausahaan dan kecintaan akan kuliner lokal, kami berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi industri makanan lokal serta mempromosikan kearifan lokal dalam pengolahan pisang yang menjadi produk lezat dan bergizi. Setiap bulannya selalu produksi 500 piece keripik pisang. Aliran biaya, sini aktivitas yang terjadi yang pertama ada produksi, yaitu pembuatan keripik pisang. Yang kedua ada pemasaran, yaitu promosi dan distribusi produk. Yang ketiga ada sumber daya manusia, SDM, penggajian karyawan dan pelatihan. Yang keempat ada operasional, yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, dan biaya transportasi. Yang kelima ada penjualan, yaitu ada biaya komisi penjualan dan biaya packaging. Biaya yang muncul yang pertama produksi, pembuatan keripik pisang, yang kedua ada pemasaran, ada promosi dan distribusi produk, yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM, yaitu penggajian karyawan dan pelatihan, yang keempat ada operasional, yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, dan biaya transportasi, yang kelima ada penjualan, yaitu biaya komisi penjualan dan biaya packaging. Cost classification, biaya yang diidentifikasi di 2B. Yang pertama ada sebagian biaya produksi, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung. Dapat dianggap variabel karena meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Yang kedua ada biaya pemasaran dan biaya administrasi, dan umum cenderung tetap dalam jangka pendek. Klasifikasi biaya 2B ke biaya produksi. Biaya produksi yang pertama ada biaya bahan baku, biaya pisang, biaya minyak goreng, dan bahan tambahan. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji karyawan. Yang ketiga ada biaya overhead produksi seperti biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin produksi. Di biaya non-produksi ada biaya pemasaran, yaitu biaya iklan dan biaya promosi. Product costing, biaya produksi 500 piece dalam sebulan, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku untuk 500 piece sejumlah 750.000. Yang kedua ada biaya tenaga kerja 3 orang 900.000. Yang ketiga ada biaya overhead produksi, yang pertama ada biaya listrik sejumlah 300.000, biaya mesin 150.000. Jadi total biaya produksi yaitu 2.100.000. Cost volume profit, titik impas dalam unit dan rupiah penjualan untuk setiap produk. Total biaya produksi tadi ada sejumlah 2.100.000. Harga jual per set adalah 8.000. Jumlah keripik pisang yang harus dijual untuk mencapai titik impas 2.100.000 per 8.000 sama dengan 262,5 per 5 set. Rupiah penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba sama dengan total biaya produksi ditambah target laba sama dengan 2.100.000 ditambah 900.000 sama dengan 3 juta. Ini ada laporan laba rugi 1 bulan. Laba rugi formal. Di sini ada pendapatan penjualan jumlah 500 dikali 8.000 sama dengan 4 juta. Biaya produksinya ada biaya bahan baku sejumlah 750.000, biaya tenaga kerja 900.000, dan biaya overhead produksi sejumlah 450.000. Jadi laba kotor sama dengan 4 juta dikurangi 2.100.000 sama dengan 1.900.000. Laba rugi margin kontribusi. Yang pertama ada pendapatan penjualan sama dengan 500 piece dikali harganya 8.000 sama dengan 4 juta. Biaya variabelnya ada biaya bahan baku 750.000, biaya tenaga kerja ada 900.000. Jadi margin kontribusinya adalah 4 juta dikurangi 1.650.000 sama dengan 2.350.000.
Biaya tetapnya ada biaya overhead produksi sejumlah 450.000. Jadi laba bersih sebelum pajaknya adalah margin kontribusi sejumlah 2.350.000 dikurangi biaya overhead 450.000 sama dengan 1.900.000. Refleksi. 3. Rencana penggunaan data perhitungan cost management dalam kegiatan project bisnis semester depan. Yang pertama ada pengambilan keputusan strategis. Data perhitungan cost management akan digunakan untuk membuat keputusan strategis terkait alokasi sumber daya. Yang kedua ada perencanaan anggaran dan pengendalian biaya. Data perhitungan cost management akan menjadi dasar untuk merencanakan anggaran dan mengontrol biaya dalam proyek bisnis. Yang ketiga ada evaluasi kinerja proyek. Data perhitungan cost management akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek bisnis perkuliahan secara berkala. Lalu 3 hal penting yang ditemukan dalam membuat tugas ini, khususnya akuntansi manajemen. Yang pertama ada pemahaman yang mendalam tentang biaya. Penting untuk memahami jenis-jenis biaya yang terlibat dalam suatu bisnis atau proyek. Ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang kedua ada penerapan metode perhitungan biaya yang tepat. Penggunaan metode perhitungan biaya yang tepat sangat penting dalam analisis cost management. Memilih metode yang sesuai akan membantu menghasilkan informasi biaya yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada integrasi data biaya dengan pengambilan keputusan. Analisis cost management tidak hanya tentang mengumpulkan data biaya, tetapi juga tentang mengintegrasikannya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.